Namaku Wan Wan. Sejak aku menikahi putra kedua keluarga Li, Li Minglan, teman-temannya mulai menggodaiku dengan gila. Sampai aku bercerai dengan Li Minglan. Keluarga Ruan bangkrut, baru aku tahu semua ini adalah tipuan. Penipu. Minglan, pertunangan kita ditentukan oleh kakek. Kamu tidak bisa bercerai denganku. Kamu tidak bisa tidak menyelamatkan keluarga Ruan. Bahkan surat nikah pun palsu, pertunangan ini tentu saja tidak berlaku lagi. Yang kucintai hanya Sisi dan kamu. Hanya pada sendang yang bagi Gigi, untuk masak ke keluarga. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Kalian semua penipu. Jiang Song, bukankah kamu menyukaiku? Aku akan bersamamu. Tolong selamatkan keluarga Ruan, ya? Sekarang, Sisi sudah berhasil menikah dengan Minglan. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan sampah. Tong'an, aku sudah bercerai. Kita bisa bersama secara terbuka. Kamu tidak perlu lagi menyukaiku diam-diam. Akhirnya kamu bercerai, jika kamu berani menunda lagi. Shen Sisi menikah dengan Li Minglan. Yang dingin, mungkin adalah tubuhmu. Dari awal sampai akhir, mereka semua hanya untuk memenuhi Shen Zizi dan Li Minglan. Tidak pernah ada yang mencintaiku. Ingatan ini, aku ternyata melakukan perjalanan waktu. Aku ternyata adalah karakter sampingan wanita dalam buku ini. Aku masuk ke dalam buku. Jadi malah identitas sebagai apa? Karakter sampingan wanita Wan Wan, karakter sampingan pria untuk memenuhi suamiku hasil perjodohan Li Minglan dan cinta Shen Zizi. Menggodaku, memancingku untuk bercerai, akhirnya menghancurkan keluargaku. Kali ini, aku pasti akan segera memutuskan hubungan dengan Li Minglan. Hanya menjadikan karakter sampingan pria sebagai mesin ATM. Ini adalah karakter utama pria dalam buku Li Minglan. Ayah tirinya yang brengsek untuk mendekati keluarga Li, mengirimkannya ke ranjang Li Minglan dan memasukkan hasil USG, merencanakan agar Li Minglan menikahi Ruan Wan, yang menciptakan serangkaian tragedi dalam hidupnya. Di kehidupan ini, aku pasti akan menjauh darinya. Oh ya, seminggu lagi adalah ulang tahun ke-70 kakek. Aku akan bekerja sama denganmu, berakting sebagai pasangan yang harmonis. Tapi jangan melampaui batas. Aku tidak menyukaimu. Tenang, aku juga tidak menyukaimu. Tidak menyukaiku, bukan kamu dan ayahmu yang memberiku obat. Lagi-lagi memasukkan surat USG untuk memaksaku menikahimu? Kalau kamu tahu surat USG itu palsu, kenapa setuju menikah denganku? Jangan-jangan kamu suka padaku? Haha, bercanda. Aku tahu, kamu cuma ingin membuat Shen Zizi cemburu, agar kakek melihat jelas. Aku ini wanita berhati jahat, lalu kamu bisa memanfaatkan kesempatan untuk menikahi Shen Zizi, yang lembut dan baik hati. Urus saja dirimu sendiri. Kakek sangat ingin punya cicit. Tapi perutmu ini tidak terlihat hamil. Kalau kakek tahu kamu menipunya, kamu akan celaka. Ah, gimana nih? Aku tidak berani melawan kakek Li. Bagaimana kalau mencoba pinjam ayah untuk punya anak? Di kehidupan sebelumnya, aku tidak bisa hamil. Sehingga keluarga Ruan kehilangan dukungan keluarga Li, akhirnya bangkrut. Satu-satunya orang yang bisa kuandalkan di buku ini hanya Li Wan, putra tertua keluarga Li. Dia juga satu-satunya yang tidak terlibat dalam drama godaan ini. Menurut garis waktu, seharusnya dia. Tewas dalam kecelakaan longsor di jalan tol Jinjiang pada 7 Juli pukul 4.44. Hari ini. Li Wan, Jangan naik jalan tol. Li Wan. Sudah, nekat saja.
Liwan, berhenti. Selamat. Ruan-Wan, Jangan naik jalan tol. Jalan tol akan longsor. apa katamu? Kakak, Hell, Bosley, jangan naik jalan tol Jinjiang. Baru saja terjadi longsor di sana. Dari mana dia tahu jalan tol akan longsor? jangan-jangan dia pikir aku sengaja merencanakan kecelakaan untuk memanfaatkannya? Mengerti. Kamu menyelamatkanku. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Apa saja boleh. Aku ingin punya anak. Kakak mau memberikannya? Aneh ya. Kalau tidak nyaman, anggap saja tidak kubicarakan. Tunggu aku kembali. Aku masih harus bekerja. Ini penolakan atau persetujuan ya? Dia pasti tidak setuju untuk meminjam ayah untuk punya anak. Tunggu sampai dia menolak. Aku akan memintanya untuk menjelaskan kepada kakek Li bahwa aku tidak hamil. Dengan dia yang bicara, kakek Li pasti tidak akan menyusahkanku lagi. Kakak, kamu sudah lama mengabaikanku. Penggemar nomor 2 Shen Zizi, Su Tong'an demi mendekatiku. Mengatur kecelakaan palsu sendiri, lalu menempel padaku. Sebenarnya juga untuk membuatku berkait dengan limingan. Kakak, sudah lebih dari sebulan sejak aku keluar dari rumah sakit karena kecelakaan. Kenapa kamu tidak pernah menjengkelku? Enak banget. Aku biasanya cuma makan mie instan. Ini pertama kalinya ada yang masak bubur untukku. Lambungmu tidak baik, kurangi makan mie instan. Sebenarnya kecelakaan ini cuma luka lecet kecil, tapi kamu pingsan lama sekali. Yang paling parah, sakit lambungmu kambuh. Aku tahu, Kak. Aku sekolah di sini sendirian. Tidak ada yang merawatku. Bisakah kamu sering masak untukku? Aku. Kakak, Aku tidak marah kamu menabrakku. Jangan tolak aku, ya? aku bisa bayar banyak uang. Kecelakaanmu sudah lebih dari sebulan. Seharusnya tidak ada efek samping lagi. Mulai sekarang jangan bertemu lagi. Kakak, tunggu. Kakak, apakah kamu marah karena aku tidak menemani ulang tahunmu? Ini hadiah ulang tahun pengganti untukmu. Seharusnya diberikan waktu itu, tapi kamu tidak datang. Aku rajut sendiri, suka tidak? Kalau bukan karena aku pernah beli. Streaming lagi suatu toko online. Shell rajutan untuk menipu pacar. Pemula harga 9,9 gratis ongkir. Aku pasti tertipu. Terima kasih untuk hadiahnya. Kakak, terima kasihmu sangat asal. Untuk menebus luka hatiku, traktir aku makan ya? Kakak, Temui aku di ruang 306, restoran Dongyu. Jiang Song juga ada di restoran Dongyu. Aku ke toilet dulu, lihat menunya. Penggemar nomor 1 Shen Zizi, Jiang Song, anak orang kaya suka motor, di kehidupan sebelumnya suruhku benerin motornya. Bayar biaya perbaikan mahal sampai kenal, paling jago bikin hubungan tidak jelas. Juga untuk membuat aku dan Limingan bercerai. Agar Shen Zizi dan Limingan bisa bersama. kamu yang merajutnya sendiri. Kuncimu tertinggal di kantor. Apa ini? Jelek banget. Bukan punyaku. Aku yang bikin. Yang itu, anggap saja bayaran makan ini. Jelek banget, berani juga dikasih ke orang. Terima kasih. Kak, pesanannya sudah dipesan. Kok belum balik? Aku ada urusan mendadak, duluan ya. Selamat ulang tahun. Kakak, akhirnya kamu ingat hari ulang tahunku. Walaupun jelek, tapi aku senang banget. Kakak, kamu juga punya kan? Gantungan kunci capibara, kita pakai pasangan, ya? Iya,
Kamu dan Jiang Song sekarang pakai pasangan. Ah, kakak. Kalau sama kamu, hatiku selalu senang. Enggak mau berpisah sama kamu. Kamu butuh pacar ya? Kalau gitu, kakak jadi pacarku ya? Aku sudah bersuami. Kamu harus cepat kembali ke kelas. Ayo, ke kelas. Belum makan. Kalau kamu terus begini, aku nggak akan ketemu kamu lagi. Kalau gitu, lain kali kakak traktir aku makan ya. Iya. Kalau bukan karena yang satu bayar biaya perbaikan, yang satu bayar ganti rugi moral. Aku pasti sudah tendang kalian sekarang. Urusan apa sampai meninggalkanku lama sekali? Butuh bantuan? Masalah kecil sudah selesai. Kamu belum pergi juga? Kamu buru-buru banget ngusir aku masih ingin menghabiskan malam indah bersamamu. Lupakan saja, aku tidak tertarik padamu. Ayo naik. Dulu waktu kuliah, dia baik banget. Sekarang kok dingin banget. Buku desain langka itu hanya ada di perpustakaan Universitas Jiangcheng. Tapi aku tidak punya kartu mahasiswa. Aku juga tidak kenal siapa-siapa. Gimana ini? Kartu mahasiswa Universitas Jiangcheng. Demi buku itu, aku harus berusaha. Adik, tolongkan kartuku. Kartuku susah diambil dari saku. Ini kan kartunya kakak Li? Kenapa ada padamu? Kamu mahasiswa Universitas Jiang? Dapat kartunya dari mana? Itu aku. Dia pacarku. Oh, ternyata Xiao Yuan. Dia pakarmu? Masuklah. Aku pulang agak terlambat. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Ini pulpen limited edition Sopo senilai 200.000. Terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Dibandingkan dengan anak yang kau inginkan, ini bukan apa-apa. Bawa KTP? Tidak. Untuk apa KTP-ku? Aku orangnya konservatif. Hanya setelah menikah secara resmi. Aku baru bisa memberimu anak. Kakak, punya anak hanya alasan saja. Jadi, kau menipu perasaanku? Jadi, dia setuju meminjamkan ayah untuk punya anak. Aku hanya berpikir, bagaimana jika dia menolak? Sekarang dia setuju. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak menipumu. Kau tidak keberatan aku pernah menikah? Aku sudah menyuruh orang memeriksa. Kau tidak menikah di catatan sipil. Ada apa? Sebenarnya, saat aku dan Limingan akan menikah, dia tidak muncul. Surat nikah itu palsu, kubuat orang. Capnya diukir dari wortel. Senin aku akan menjemputmu. Kita akan menikah. Kakak, bisakah kita tidak mengumumkan pernikahan kita dulu? Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti dari sekitar Liminglan agar aku bisa bebas dengan mudah. Aku bisa membantumu. Tidak perlu. Aku akan menyelesaikan ini sendiri. Besok kau ada waktu? Kita bawa kakak dan ketemu di catatan sipil. Kau terburu-buru. Tidak, aku hanya. Menikah tidak bisa sembarangan. Sudah kuhitung. Besok tidak baik untuk menikah. Senin adalah hari baik terdekat. Jiang Song memberi barang palsu. Su Tong-an memberi shell diskon 9.9. Pada akhirnya, hadiah termahal justru dari Li Yuan. Li Yuan kembali. Drama ini akhirnya berakhir. Figuran cewek, siapa mau jadi? Sekarang pulang dulu membereskan. Ayah yang menyerahkanku ke Rajang Liminglan. Untuk keuntungan, dan saat ibuku sakit. Menguras ruang grup dan berselingkuh dengan pembantu. Hadiah dariku. Kau suka? Sudah kubuka. Menurut alur cerita asli, hadiah yang dipilih Liminglan untuk diriku sebelumnya juga sebuah pulpen. Hasil diri oleh Sisi sudah sampai di sana. Baiklah, mari kita manfaatkan situasi ini untuk menggali informasi.
Minglan, kamu memberiku hadiah yang sangat berharga. Apakah kamu menyukaiku? Ini perasaanku yang sebenarnya. Akhirnya hatimu tersentuh juga? Hanya sandiwara saja. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun ayah. Aku tidak ingin kamu melaporkanku. Minglan, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Aku kira, Kamu pikir aku akan menyukaimu? Jangan bermimpi. Aku hanya menyukai Sisi. Kamu hanya alat untuk memancingnya kembali ke negeri ini. Sekarang dia sudah kembali. Kamu cukup memainkan peran sebagai Nyonya Lee. Kita tidak saling mengganggu. kamu selalu memanfaatkanku. Ya, Baik, aku akan mengabulkan keinginanmu dan Nona Shen. Aku akan mundur dengan sukarela. Tidak akan mengganggu lagi. bagus. Silakan lakukan apa yang kamu mau. Bukti suami brengsek selingkuh, tambah 1. Akhirnya setelah menanti lebih lama, aku makin mampu lagi. Memanfaatkan ibuku yang sedang berobat di luar negeri, ingin menguras grup keluarga. Bahkan berselingkuh dengan pembantu, dan mengklaim. Anak pembantu itu adalah putri keluarga Ruan, sungguh konyol. Wan, kenapa kamu kembali? Aneh kalau aku kembali, ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh kembali? Apakah dia benar-benar putri keluarga Ruan? Kok beda dengan yang dulu? Jangan-jangan palsu. Putri sebelumnya, tidak secantik dan seberwibawa ini. Bawa barang-barangku ke kamar. Wan, kamarmu sekarang ditempati Xiao Yuan. Bagaimana kalau kamu tidur di kamar Xiao Yuan? Pembantu jahat melawan majikan. Kamu masih mau bekerja? Memanfaatkan ibuku yang sedang berobat di luar negeri. Kamu benar-benar menganggap diri sebagai tuan rumah di sini? Mencuri gelang ibuku, sekarang malah mengusirku sebagai tuan rumah. Untuk tidur di kamar pembantu. Siapa yang memberanikanmu? Kamu siapa? Berani memukul Jemai? Beda tuan rumah saja tidak tahu. Kamu dipecat. Beritahu mereka. Siapa saya? Jah? Itu nona besar, bukannya nona besar itu bodoh? Wajahnya jelek? Ya, nona ini lebih cantik dari selebriti. Kenapa ribut sekali? Apa si Liwan sudah pulang? Hamel, kok kamu pulang? Liminglan punya wanita lain. Saya mau pindah kembali. Ada masalah? Ruan, kamu terlalu tidak mengerti keadaan. Dulu kan kamu Yang ngotot mau menikah dengan Liminglan. sekarang mau pulang, kontrak kita dengan keluarga Lee. Gimana? Bukannya dulu kamu dan ayah yang menyuruh saya minum obat, lalu memanggil media? Memaksa hasil WSG, memaksa saya menikah dengan Liminglan? Itu juga untuk kebaikanmu. Kamu sudah menikmati kekayaan keluarga Ruan lebih dari 20 tahun. Bahkan demi keluarga Ruan, kamu harus rela berkorban. Kamu juga lebih lama menikmatinya daripada saya. Saya lihat kakak juga suka hura-hura. Lebih baik jadi gigolo saja. Saya bisa kenalkan kakak ke sumber daya, para bos besar. Pasti mau bayarin kakak. Wan, kamu keterlaluan. Bahkan saya sebagai orang luar tidak tahan melihatnya. Kinyu tetap adalah kakakmu. Cepat minta maaf sama dia. Tahu diri orang luar, diam saja. Luka di wajah Bibi Lin. Siapa yang pukul? Itu nona besar yang pukul, karena Bibi Lin menyuruh nona besar. Tinggal di kamar Xiao Yuan, nona besar marah. Ruan, kamu terlalu tidak jelas. Kamar diberikan ke si Liwan kenapa? Saya sedang mengejarnya, tahu tidak? Tamparan pertama, untuk kebodohanmu, membiarkan pelayan jahat mengganggu majikan. Hamel, Tamparan kedua, untuk kemerosotanmu. Demi anak pelayan, memperlakukan adikmu sendiri seperti ini. Ruan, saya kakakmu. Perani pukul saya? Lihat bagaimana saya menghajar kamu. Dia mau bantu saya? Kamu tidak apa-apa? Kakak Kinyu. Tidak apa-apa. Tuan Lee, kapan kamu kembali? Kenapa tiba-tiba datang ke rumah saya? Kalau saya tidak datang, bagaimana tahu keluarga Wan? Kamu ini benar-benar tidak berguna. Sepertinya keluarga Lee. Perlu mempertimbangkan kembali. Kerjasama dengan beberapa perusahaan di bawah keluarga Wan. Tuan Lee, ini salah paham. Ruan yang mengganggu Bibi Lin. Aku tidak tahan. Kakak Ruanjan, kumohon beri kelonggaran. Aku tahu. Kamu marah karena aku mengambil wawancara Tuan Jiang dan posisi wakil pemimpin redaksi. Tapi ibuku sudah 15 tahun di keluarga Ruan. Tidak ada jasa juga ada pengorbanan. Kumohon lepaskan dia. Tuan Lee, Ruan kemampuannya tidak sebaik Yuing. Dia cemburu pada Yuing, makanya memukul Bibi Lin. Benarkah? Aku yang memukul. Tuan Lee, kamu salah paham. Kakak Ruan biasanya. Sangat baik pada kami. Tidak pernah kijam pada bawahan. Hanya kadang, saat suasana hatinya tidak baik, baru seperti ini. Bagus dipukul, anak durhaka yang tidak tahu balas budi.
harus dihukum dengan keras. APA? Bagaimana? Kau pikir aku akan membelamu? Dari mana kepercayaan dirimu itu? Keluarga penghisap darah berpura-pura suci, hanya orang bodoh yang percaya pada aktingmu. Kalau tidak, kalian bisa lapor polisi. Tidak perlu mereka lapor, aku sudah lapor polisi. Ruan Wan, beraninya kau. Apa hakmu melapor polisi? Apa hakmu? Karena dia mencuri gelas ibuku yang bernilai puluhan juta. Ini. Siapa yang lapor polisi? Pak polisi, aku yang lapor, dia mencuri gelang ibuku. Bernilai 8 digit. Aku tidak mencuri, Kak Ruanwan. Aku tahu kau membenciku, tapi kau tidak bisa menuduh ibuku pencuri. Ibuku sudah bertahun-tahun di keluarga Ruan. Bekerja keras, tidak pernah mengambil uang keluarga Ruan. Ruan Wan, jangan keterlaluan. Meskipun kau tidak suka Yuing, tidak bisa memfitnah seperti ini. Memfitnah? Pak polisi, ini sertifikat dan faktur pembelian gelang ibuku. Bisa membuktikan kepemilikannya. Ibu Lin Ruomei, Anda diduga mencuri. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Qingyu, Pak polisi, gelang ini aku yang berikan pada Bibi Lin. Iya. Benarkah? Ibuku sudah lama berobat di luar negeri, perhiasannya sudah semuanya dialihkan atas namaku. Sekarang aku yang jadi pemiliknya. Karena kakakku sudah bilang begitu, tolong bawa mereka berdua untuk diperiksa. Agar tidak ada yang bilang keluarga Ruan main kuasa. Main kuasa. Qingyu ini. Xiao Yuan, Mama, kakak Qingyu. Mama. Ruang Guan, kamu gila aja? Kamu berani bilangnya laporkan Ruomei dan Qingyu ke polisi? Di matamu masih ada aku sebagai ayah atau tidak? Cepat keluarkan mereka berdua dengan jaminan. Lin Tangsheng, kamu pantas disebut ayah? Jual anak perempuan buat cari muka, biar selingkuhan masuk rumah. Itu konsekuensi perbuatan mereka. Kalau kamu punya cara, urus sendiri jaminannya. Camel. Kamu baik-baik saja? Ibuku sakit, tinggal di luar negeri bertahun-tahun. Lin Tangsheng menguras habis perusahaan Ruan. Bersekongkol dengan Lin Ruomei, mau habisi warisan. Kejadian hari ini cuma pelajaran buat mereka. Lin Tangsheng mungkin akan mengeluarkan mereka dengan jaminan. Tenang, mereka tidak akan bisa kabur. Mereka akan diam di dalam, merenung baik-baik. Liuan. Terima kasih. Hari ini tidak pulang ke keluarga Lin, pulang ke rumah kita sendiri. Baik. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki soal runtuhnya jalan tol. Itu ulah manusia. Sudah ketahuan siapa pelakunya? Gak perlu selidiki juga tahu. Makanya aku butuh anak, biar orang tahu. Kalau aku mati pun, perusahaan Li harus diwarisi anakku. Dari sisi tertentu, tujuan kita sama. Meski aku tidak perlu punya anak buat hadapi kakek Li, tapi buat bangkitkan lagi perusahaan Ruan, butuh bantuannya. Kebetulan saling mengisi, kerja sama lebih erat. Kalau sekarang kamu mau mundur, masih bisa. Kerja sama yang menyenangkan. Ini kamarku. Terima kasih ya, Liuan. Kamu istirahat dulu, aku urus kerjaan. Ruan Wan, sudah larut belum pulang juga? Mau menginap di luar? Maaf kak, salah kirim. Cerewet juga. Lagi ngapain? Ada apa di wajahku? Tidak ada. Kamar mandinya di mana? Di sana. Ah. Ruan Wan, kamu baik-baik saja? Tidak demam juga? Kok wajahmu sangat merah? AC di kamar terlalu dingin. Terlalu dingin. Sudah larut, aku tidur di kamar tamu, kamu tidur di kamar utama.
Tidak perlu. Itu, kamu tidur di kamar utama saja, aku. Kita bisa tidur bersama. Aku besok masih ada urusan pekerjaan. Hari ini tidak boleh terlalu lelah, kamu tahan dulu. Setelah kita selesai acara pernikahan, baru kita. Bukan begitu. Maksudku, aku sebenarnya bisa tidur di kamar cadangan. Mana ada suami yang menyuruh istri tidur di kamar cadangan? Bahkan setelah kita menikah nanti, kamu yang akan mengusirku keluar. Istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Apa yang dia bicarakan tadi? Ruan, kamu sudah pulang? Benar-benar marah. Tidak seharusnya, sebelumnya dibiarkan beberapa hari juga tidak apa-apa. Minglan, bisakah kita foto prewedding? Cuma satu, sebagai kenang-kenangan. Dengan trik licik seperti ini, naik keranjangku. Kamu pantas dapat foto prewedding? Kamu, pilih beberapa model gaun pengantin yang bagus, sore kirim ke dia. Ingat, biarkan dia sendiri yang memilih yang disukainya. Ya Bos Lee, pasti tugas selesai. Terakhir kali membeli pulpen untuk Nona Shen. Nona Shen sangat senang, kali ini mulai memilih gaun pengantin. Sepertinya Bos Lee dan Nona Shen. Segera menuju pelaminan. Aku nanti, orang kepercayaan istri baru. Aku sekarang pergi. Temui aku di Plaza Jiangcheng. Malam ini suamiku di rumah, Jiang Song. Kita jangan berhubungan lagi. 5 juta biaya perbaikan. Baik, tapi ini terakhir kali, orang bodoh yang tidak mau dapat uang. Murni karena kamu orang yang mudah ditipu. Mobil balap rusak ini, mesin V8. Total kapasitas 4497 cc, transmisi ganda F1. Ingin diperbaiki sempurna. 10 juta. Besok akan kukembalikan mobil balap baru untukmu. Sehari bisa selesai, kamu benar-benar mengira dirimu. Gadis jenius mesin W2 Liaya. Bualan saja tidak pakai draft. Kamu perbaiki atau tidak? Perbaiki. Kalau kamu bisa memperbaikinya, bukan cuma 10 juta. 20 juta pun aku kasih. Tanda tangan kontrak. Apa perlu segitunya? Aku kan gak bakal ngemplang. Jangan-jangan kamu takut nggak bisa memperbaiki, cari alasan aja. Tanda tangan. Dia cuma agak matre. Dan merebut pacarnya Sisi, sebenarnya dia cukup baik. Sudah larut, jangan diperbaiki. Aku traktir makan. Nggak usah, aku sudah ada janji. Dengan siapa? Li Minglon. Su Tong An. Kamu suka dia. Si tampan itu, dia punya apa sih? Dia cuma anak kurang kasih sayang karena orang tuanya nggak di rumah. Dan lagi, aku sudah menikah, tolong jangan menyebarkan rumor lagi ya. Kamu, sudah sampai mana hubunganmu dengannya? Emang urusanmu apa? Zhang Xiao, barusan Ruan sudah setuju datang ke rumahku. Aku siap menyerahkan diri. Sepertinya aku lebih cepat darimu. Su Tong An, kamu tunggu saja. Kenapa setiap memikirkan Ruan akan direbut Su Tong An? Aku jadi cemburu gila. Apa aku suka? Tidak. Pasti karena sifat kompetitif pria. Sialan Su Tong An. Setelah terakhir kali pura-pura salah kirim foto kolam renang. Wan nenggepai Kengku. Pasti karena aku menghapus terlalu cepat, dia nggak lihat. Kali ini, aku harus berhasil. Dengan benda ini, semuanya akan berjalan lancar. Dulu waktu aku dibully di sekolah, hanya kakak Sisi yang mau membantuku. Untuk kakak Sisi, aku rela melakukan apapun.
Menyerahkan diri sekalipun nggak apa. Paling-paling, aku nikahi Ruan Wan. Masih lebih baik daripada Li Minglan. Li Minglan sampai sekarang belum ngasih Ruan Wan pernikahan resmi. Anggap saja kompensasi untuknya. Kakak, kamu datang. Sutong An, kamu ngapain lagi? Kakak jangan pergi, aku lagi sakit. Aku nggak mau kamu lihat aku dalam keadaan lemah. Sengaja berpura-pura seperti ini. Kamu berbaring saja. Aku akan membuatkan obat untukmu. Aduh. Mandi air dingin setengah jam ini, akhirnya, bisa dapat simpati juga. Minum obat. Obat sudah habis. Kamu istirahat saja ya, aku harus pulang. Kakak, jangan pergi, perutku agak tidak enak. Paisake kamu memasak puberantaku? Baiklah. Air botol yang dia berikan padaku ini, selesai. Minum bubur. Oh, aku akan ambilkan 2 lauk untukmu. Kakak, aku ingin, kakak, setelah ini, aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab? Dengan apa kamu bertanggung jawab? Sutong An, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bisa sampai segini demi Shen Zizi. Tadi aku seharusnya tidak boleh lemah padamu. Kak Shiji. Sudah sepantasnya kamu menanggung akibatnya sendiri. Bukankah kamu yang selalu ingin yang terbaik untuk Shen Zizi? Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Kak Zizi, aku sakit, bisakah kamu merawatku? Tongan. Tong An, kamu bagaimana? Kak Ruan Wan, aku sangat tidak enak badan. Tongan, aku Gigi. Gigi. Maaf Kak Zizi aku. Aku tidak sengaja, aku sangat tidak enak badan. Tong An, tahan ya. Aku akan antarmu ke rumah sakit. Zizi, ada apa? Tongan kenapa? Aku juga tidak tahu. Dia tiba-tiba sakit. Terus-terusan tidak sadarkan diri. Kak Gigi. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Dokter akan menyembuhkannya. Besok adalah pesta ulang tahun. Semuanya sudah siap? Bos Lee, semuanya sudah diatur dengan baik. Ingat untuk mencoba gaunnya, dan gaun pengantin yang kamu pilih kemarin, sekalian dicoba. Sepertinya pernikahan Bos Lee dan Nona Shen benar-benar sudah dekat. Iya Bos Lee, pasti tidak akan ada kesalahan. Nona Ruan, Anda datang. Asisten Wang, apa maksudnya? Baju ini. Tapi ini desainer khusus. Maaf, Nona Ruan, gaun ini. Minglan bilang ini untukku. Jadi, Li Minglan, dalam kondisi menikah denganku, memberikan gaun pesananku untuknya, bahkan menyuruhnya mencoba gaun pengantin. Benar, Nona Ruan, lebih baik kamu tahu diri. Baiklah, aku harap kalian tidak menyesal. Bukti perselingkuhan si brengsek, tambah 2. Kamu adalah Wei Duo Li, ya generasi baru. Putri keluarga Li selalu menyukai Jiang Song. Kalau dia melihat gelang ini di tanganku, pasti bisa membuat pesta yang membosankan ini jadi ramai. Lumayan. Oh iya, hari ini pesta kakek Li.
Mau kuantar? Tidak usah. Ada teman yang menjemputku. Aku sudah tahu tentang gaunnya. Butuh bantuanku? Tidak perlu. Kamu harus menahan diri, apapun bahayanya. Jangan sampai hubungan kita terbongkar. Sebenarnya aku bisa membantumu. Aku ingin mengandalkan diri sendiri, hanya dengan begitu takdir asli. Bisa kubah. Ruan-Wan yang kampungan itu. Entah kenapa Liminglan. Kakak bisa menikahinya, benar-benar. Katanya dia dari desa, tidak tahu aturan sama sekali. Ya Mo, kenapa kakakmu suka dia? Jangan asal bicara. Kakakku selalu menyukai Shen Zizi. Mandiri dan dermawan, Ruan-Wan. Cuma orang desa, kalian jaga mulut. Ruan-Wan adalah putri keluarga Ruan. Bukan urusan kalian untuk mengomentari. Dandanannya mewah, tapi suka bergosip. Benar-benar menjijikkan. Fan Yuan, aku tahu kamu selalu ingin merebut Ruan-Wan. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu setia pada majikanmu. Kamu. Pemimpin redaksi Fan. Wan, ini gelang kakak Jiangsong. Kamu mencuri. Mencuri? Nona Li, jangan asal tuduh, gelang ini milikku. Bagaimana bisa menjadi milik Jiangsong? Kamu berbohong. Ini jelas milik kakak Jiangsong. Begitukah cara keluarga Li mengajarimu? Dia adalah kakak iparmu. Ruan-Wan, kenapa datang terlambat? Pesta akan segera dimulai. Apa yang kalian ributkan di sini dengan Yamo? Kakak, dia mencuri gelang tangan kakak Jiangsong. Kenapa kamu mencuri? Minglan, apakah kamu sudah menyelidikinya? Kamu begitu yakin itu dia yang mencuri? Kenapa gelang ini ada padamu? Tuan Jiang, apakah kamu juga memiliki gelang yang sama? Kebetulan sekali, ini adalah koleksiku. Tak disangka mirip sekali dengan milik Tuan Jiang. Nona Huan, gelang tangan Jiangsong. Aku yang mengukirnya sendiri untuknya. Ini satu-satunya. Jiangsong hanya menghormati Nona Ruan. Tapi seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Nona Shen, kamu bilang gelang ini kamu yang mengukirnya sendiri? Kalau begitu aku tanya, ada berapa butir? 21 butir. Gelangku hanya 16 butir, peninggalan ibuku. Bukan milik Tuan Jiang. Kamu menjelak. Ini jelas gelang kakak Jiangsong. Pasti kamu yang melepas 5 butir. Lalu gelang itu milikmu. Ruan-Wan, kamu sangat mengecewakanku. Cepat kembalikan gelang itu ke Jiangsong. Li Minglan, aku ulangi sekali lagi, gelang ini milikku, bukan milik Tuan Jiang. Hah? Kebetulan, pakar antik Profesor Xia juga ada di sini. Gelang ini adalah karya guru Profesor Xia. Karya Pak Su, bisa minta Profesor Xia memeriksanya. Apa? Karya guruku? Ini adalah. Tak disangka, di sisa hidupku masih bisa melihat koleksi lain guruku. Guru. Profesor Xia, apakah Anda keliru? Gelang ini aku yang mengukirnya. Ada foto sebagai bukti. Hah? Ukiran macam apa ini? Hanya meniru bentuknya, tidak ada detailnya. Bandingkan dengan karya guruku, tikus mengangkat batu giling. Tak tahu diri. Nona Ruan, untuk gelang ini, aku bersedia membayar berapapun. Asalkan kamu mau menjualnya padaku. Profesor Xia, kalung tangan ini adalah warisan keluarga ibuku. Aku pasti tidak akan menjualnya padamu, tapi aku bersedia meminjamkannya padamu tanpa batas waktu untuk kamu teliti. Terima kasih, Nona Ruan, aku pasti akan berusaha meniru keahlian guru dan meneruskannya. Mencuri teknik masih bisa dimaklumi. Tapi mencuri gaun orang lain, itu masalah moral. Aku ingat gaun ini. Adalah pesanan khusus Master Cade untuk Ruan-Wan. Kak Liwan, gaun haute couture ini adalah hadiah dari brand karena menghargai kakakku. Ini gaun haute couture, ada orang yang jelas tidak mampu memakainya. Kakak, kamu pasti salah ingat. Master Cade, benarkah begitu? Nona, berani sekali kamu memakai gaun rancanganku. Master, bukankah ini karena kakak keduaku? Li Minglan.
baru kamu pinjamkan pada kami? Li Minglan, aku tidak kenal orang itu. Gaun ini kuberikan khusus untuk Nona Ruan. Karena karismanya. Nona Ruan, tenang, aku pasti akan menegakkan Catalan untukmu. Pasti suamimu yang memaksamu melakukan ini kan? Menggunakan namamu untuk menipu orang. Li Minglan keterlaluan sekali. Berani meminjamkan gaun istrinya pada selingkuhan. Membiarkan selingkuhan masuk rumah. Terlalu berani. Benar sekali. Tidak boleh. Nona Ruan baik hati dan cantik. Bisa memaafkan mereka, tapi gaunku tidak boleh dipakai orang yang tidak berkelas. Brandku tidak akan meminjamkan pakaian apapun pada kalian. Lepaskan sekarang juga. Wan, apa yang kamu lakukan? Cepat jelaskan. Jelaskan apa? Aturan Master Cade. Tidak boleh dilanggar. Dan hal ini sudah kukatakan pada Nona Shen, tapi dia tidak mendengarkan. Sisi, gaun ini adalah hadiah Master Cade. Untukku, kamu tidak boleh memakainya. Aku kira dia bercanda. Ini pasti salah paham. Aku akan melepasnya nanti. Minglan, kamu tidak bisa membedakan orang. Membuat grup Li. Kehilangan klien besar seperti ini. Aku. Ruan, aku ingin berbicara denganmu tentang pengaturan pesta. Liwan, terima kasih telah membantuku hari ini, tapi ini mungkin akan membawa masalah untukmu. Demi istriku, ini bukan apa-apa. Terima kasih. Chen Zizi bukanlah orang yang mudah ditangani. Baru saja orangku bilang, dia pergi ke belakang mencari kakek. Ayo, kita pergi menguping. Kakek, dulu kakek pikir aku mendekati kakak Minglan karena ingin menjadi terkenal. Jadi setelah lulus SMA, aku pergi belajar ke luar negeri. Sekarang aku sudah kembali dengan ilmu. Seharusnya aku menjadi istri kakak Minglan. Kakek tidak bisa membiarkannya hidup seumur hidup dengan orang yang tidak dicintainya. Liwan benar, kamu tidak pantas. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkan Ruan terus bersikap sombong. Aku butuh identitas yang lebih mulia. Identitas yang bisa membuat keluarga Li naik ke level yang lebih tinggi. Bagaimana jika aku adalah Wei Duolia? Apa? Kamu adalah Wei Duolia yang sedang dicari-cari oleh keluarga Li? Yang sedang dicari-cari oleh keluarga Li? Aku tidak bisa menggunakan asliku setelah kembali ke negara ini, tapi aku menggunakan nama asliku setelah kembali ke negara ini, tapi aku memang gadis jenius mesin Wei Duolia. Hanya saja, sekarang hanya bisa dipanggil Zizi. Berani sekali Shen Zizi. TAPI. Sudah mengandung anak Minglan. Aku akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Baik. Aku pasti akan membantumu. Membuat Ruan dan Minglan bercerai. Dan mempertahankan anak ini. Banyak sekali bukti. Aku takut nanti bisa membunuh Li Minglan. Kamu mau jujur pada kakek? Tidak perlu. Biarkan mereka terus berharap kosong. Awalnya ingin berpisah dengan baik. Karena kalian ingin mengambil anak dan membuang ibunya. Aku juga tidak akan memberikan toleransi lagi pada kalian. Kamu sudah punya ide? Lihat saja. Nona Ruan, kenapa kamu sendirian di sini? Tidak perlu khawatir, Nona Shen. Nona Ruan, apa yang ingin kamu lakukan? Cat, Apa yang terjadi? Kok panik sekali? kakak Zizi dan Ruan jatuh dari tangga. APA, Shen Zizi, mereka berdua jatuh. Shen Zizi si bodoh, mau menjerat orang. Hal sederhana saja, tidak bisa dilakukan dengan baik. Zizi, kamu tidak APA? Jiang Song, kenapa tidak menolong Ruan? Aku kira kamu yang pergi. Ruan. Jiang Song, kepalaku sakit sekali. Li Minglan, istri sendiri tidak diselamatkan. Malah menyelamatkan wanita lain, suci sekali ya seperti bunda dari Notre Dame. Tidak ada yang lebih penyayang darimu. Ruan, kamu sudah dewasa. Tidak bisa lebih hati-hati? Aku baru pertama kali melihat. Sendiri selingkuh malah menyalahkan istri sah. Kakak, jangan sampai kamu tertipu oleh Ruan. Jelas-jelas aku. Lihat sendiri, dia mendorong kakak Zizi jatuh dari tangga. Kalau matamu bermasalah, pergi ke rumah sakit.
Walaupun Shenzizi tahu dia pelakor, Ruanwan tidak boleh mendorongnya. Terus apa? Tahu dia pelakor. Memang pantas. Sudah. Hari ini ceritanya semakin ngawur. Aku ingin klarifikasi satu masalah ke semua orang. Minglan dan Sisi. Bukan hubungan asmara, mereka hanya hubungan kerja murni. Kakek Li, apa maksudnya ini? Dia adalah konsultan utama Li Group, gadis jenius mesin yang sedang ramai dibicarakan. Nona Wei Duolia Apa? Wei Duolia Adalah Sisi. Pertunjukan dimulai. Aduh. Minglon, kepalaku sakit sekali. Dokter, cepat periksa apa yang sebenarnya terjadi. Ayo. Nona Shen kondisi tubuhnya lemah, baru saja jatuh dari tangga. Sepertinya panggulnya robek, mungkin tidak bisa hamil lagi. Kamu benar-benar dukun ya? Baru pertama kali aku dengar. Jatuh dari tangga lebih enak daripada operasi sterilisasi. Boss Li, aku tidak tahu kenapa Anda begitu memusuhiku. Tapi sejak kecil ayah sakit, ibu menikah lagi. Yang paling kuinginkan adalah membangun keluarga yang utuh. Karaktermu ini cocok banget buat main di drama pendek. Pasti jadi bunga putih suci. Sisi ini anak yang malang kalau soal ini. Disebabkan oleh Ruanwan. Ruanwan, ganti anakmu untuk dia. Kamu tidak bermoral, tidak pantas. Lagi jadi istri Minglan. Kakek, kamu bilang apa? Ini sebenarnya kesalahanmu. Keluarga Li tidak puna. Shenzizi, kamu tidak seharusnya menjelaskan. Jangan dekat dia. Kalian begitu yakin? Kalau Ruanwan yang mendorong? Tapi yang aku lihat adalah Shenzizi yang mendorong Ruanwan. Kakak, omongan kosong. Aku sendiri yang lihat. Ruanwan yang dorong kakak Sisi jatuh dari tangga. Aku punya video bukti. Ini ada teh hijau, tidak menyangka orang jahat yang duluan lapor. Ini video palsu, pelakor licik fitnah istri sah. Benar-benar menjijikkan. Fan Yuan. Bicara yang sopan. Di sini pasti ada kesalahpahaman. Li Minglan, kakek lihat. Status Wei Duolia. Aku tidak sebanding dengannya. Kita putus saja. Shen Zizi. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku waktu itu agak pusing. Mungkin tidak sengaja. Minglan. Ini kesalahan Nona Shen yang tidak sengaja. Ruanwan juga keluarga Li, kamu harus lapang dada. Kalau kamu tidak di pinggir tangga, Nona Shen juga tidak akan. Terpeleset jatuh, minta maaf ke Nona Shen. Kakak Li, cara kamu memutarbalikkan fakta. Terlalu kaku, sudah tua-tua. Masih saja berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Baik. Saya ikuti keinginan kakek. Sebenarnya Shenzizi. Karena mencintai Minglan. Jadi baru memfitnah. Sebenarnya kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Lagi pula, cinta sejati Li Minglan adalah kamu. Kakek melihat status Wei Duolia. Kalianlah satu keluarga. Aku mengalah untukmu. Li Minglan. Kita cerai saja. Berdasarkan apa kamu berani mengajukan cerai padaku? Berdasarkan kamu tidak pernah mencintaiku. Berdasarkan kamu menikahiku. Hanya untuk memancing Shenzizi pulang ke negara. Aku hanya menyukai Sisi. Menikahimu hanya untuk memanfaatkanmu memancing Sisi pulang. Sekarang Sisi sudah pulang. Kamu tidak ada nilai gunanya lagi, itu hanya ucapan emosi saat itu. Benarkah? Lalu bagaimana dengan gaun pesananku? Yang kamu berikan ke Shenzizi, lalu menyuruh asisten membiarkannya memilih gaun pengantin, bagaimana penjelasanmu? Aku tidak pernah mengatur hal seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Jadi Li Minglan, dalam keadaan sudah menikah denganku, memberikan gaun pesananku padanya, bahkan membiarkannya mencoba gaun pengantin. Nona Ruan, dalam situasi seperti ini, menurutku lebih baik kamu lebih tahu diri saja. Nona Shen adalah cinta sejati Bos Li. Aku ulangi sekali lagi. Ini bukan aku yang mengatur. Tidak masalah, Tuan Li kedua, rekaman bisa dibantah. Tapi kontrak hitam di atas putih tidak bisa dibantah. Kita sebelumnya menandatangani perjanjian pranikah. Aku tidak boleh mengambil 1 sen pun harta keluarga Li. Jika bercerai harus keluar tanpa membawa apa-apa. Ini perjanjian cerai, dan juga semua keluaran dan transaksi uang dalam 3 bulan terakhir. Tenang saja, meskipun aku tinggal di rumah pernikahan. Tapi semua kebutuhan hidup dibagi rata.
Di atas ada semua catatan transaksi, siap diperiksa Tuan Li kedua kapan saja. Aku tidak pernah menandatangani perjanjian seperti ini. Ini kakek, takut aku mengambil harta keluarga Li. Secara diam-diam menyuruhku menandatanganinya. Di atas ada tanda tangan asli kakek. Wan, kamu keterlaluan. Aku keterlaluan? Mana bisa menandingi keterlaluanmu, kakek? Lagi pula, mengatur Shenzizi. Jatuh dari tangga adalah rencana yang Anda atur sendiri, tujuannya. Bukanlah untuk mengusir ibu dan menyimpan anak? Kamu mengkara Ada. Benarkah? Baik, aku pasti akan membantumu. Membuat Ruan dan Minglan bercerai. Dan menyimpan anak ini. Astaga, keluarga Li terlalu tidak tahu malu. Kakek Li ini benar-benar tidak tahu malu. Demi Wei Julia. Li adalah Ruan Li. Kakek, aku tidak menyalahkanmu. Dulu karena Minglan. Aku bersedia menerima perjanjian yang tidak adil, tapi sekarang kau ingin aku memberikan anak kami kepada Minglan. Untuk membahagiakan dia dan cinta pertamanya, aku tidak setuju. Ruan, bukan seperti yang kau pikirkan. Semuanya, hari ini bantu aku mencari saksi. Li Minglan yang berselingkuh duluan. Kakek Li yang mengusir ibu menyimpan anak kemudian, keluarga Li tidak adil. Mulai hari ini, aku dan Li Minglan tidak ada hubungan lagi, dan keluarga Li. Mulai sekarang, jembatan kembali ke jembatan, jalan kembali ke jalan. Kakek, dulu kau membiarkan Wan tinggal di keluarga Li. Karena anak di dalam perutnya. Untuk memenuhi janji antara aku dan Minglan. Siapa yang lebih dulu melahirkan anak, akan mendapatkan hak waris. Sampai sekarang, sia-sia belaka, mulai hari ini. Aku akan bersaing secara adil dengan Minglan untuk hak waris. Apa katamu? Jelaskan. Semuanya buta dan tuli. Baiklah. Pujilah bunga teratai kecil kalian, suatu hari pasti akan menyesal. Sudah berhasil. Membuat Ruan dan Li Minglan bercerai. Tapi mengapa aku sakit hati? Tidak, pasti hanya rasa bersalah. Heleng. Aku menikahi Ruan, kejadian hari ini. Jika ada yang berani menyebarkan setengah kata pun, aku jamin. Kalian akan melihat cara keluarga Li. Ruan, kau melakukan ini, takut kakek akan marah karena masalah kehamilan palsu, kan? Tidak perlu seperti ini. Aku akan mengajakmu menjelaskan padanya. Sebelumnya aku memang takut kakek tahu aku hamil palsu. Tapi kemudian aku hanya punya satu tujuan. Yaitu bercerai dengan orang yang tidak dicintai. Naik mobil. Kenapa kau keluar? Ajakmu pulang. Tapi tidak baik jika kamu pergi begitu saja dari pesta kakek. Pesta yang membosankan itu tidak perlu dihadiri. Daripada menghadapi tamu-tamu yang munafik, aku lebih ingin bersamamu. Lebih ingin menemanimu pulang. Terima kasih, Kak. Kamu dan Minglan sudah bercerai. Tidak perlu mengikutinya, panggil aku Kak. Terima kasih, Liwan. Selamat, kamu sudah bebas. Ya. Pakai baju sedikit, tidak takut kedinginan? Kenapa kamu pulang lebih awal hari ini? Besok, kita akan ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Kenapa terburu-buru? Bukankah kamu ingin cepat punya anak? Aku ingin segera mewujudkan keinginanmu. Sebenarnya, aku sudah tidak terlalu membutuhkannya sekarang. Tapi, aku ingin. Selamat, kamu menjadi penasihat utama perusahaan mobil Li. Benarkah? Terima kasih. Tapi aku selalu punya pertanyaan. Kalau kamu adalah Wei Duolia, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Aku hanya ingin memberimu kejutan, Minglan. Kapan kamu berencana bercerai dengan Ruan? Sekarang masa tenang perceraian, paling cepat 1 bulan. Dan meski sudah bercerai, kita tidak bisa cepat menikah. Perusahaan Li masih perlu menjaga reputasi. Minglan, bukan itu maksudku. Aku hanya tidak ingin disebut sebagai pelakor lagi. Padahal kita berdua bersih. Kenapa Ruan bisa memfitnahku seperti ini? Sudah, fokus pada pekerjaan. Nanti, kamu akan mewakili perusahaan Li. Mengikuti kompetisi mesin dunia. Urusan perceraian tidak perlu kamu khawatirkan. Minglan, aku tidak memaksamu bercerai, hanya saja. Beberapa waktu lalu kamu menyuruh asisten membawaku mencoba gaun pengantin. Aku pikir, kamu juga ingin cepat bersamaku. Tapi tenang, aku akan mempersiapkan kompetisi dengan baik. Nanti,
pasti bisa memenangkan hadiah kompetisi mesin untuk perusahaan Lee. Boss Lee, Anda carry saya? Aku masih ada urusan, kamu keluar dulu. Baik. Kamu ini bagaimana kerjanya? Aku menyuruhmu memilih gaun pengantin untuk Ruan Wan. Kenapa kamu memilih untuk Shen Sisi? Beberapa waktu lalu, bukankah Anda selalu bersama Nona Shen? Aku pikir, kamu pikir apa? Tidak punya mulut ya? Tidak tahu tidak bisa tanya ya? Ini peringatan terakhir. Kalau masih menebak-nebak maksudku, langsung pergi. Maaf, Boss Lee. Mau bantu Nona Ruan memilih gaun pengantin lagi? Tidak perlu, minggir. Itu Boss Lee. Minglon, jangan-jangan kamu benar-benar suka sama Ruan Wan? Aku menikah dengan Li Wan. Akhirnya aku bebas dari Li Minglan. Terlepas dari takdir asli, dan dia sepertinya memang cukup baik. Lihat suamimu sampai terpana begitu. Ganteng banget. Sejak kapan Tuan Li bisa menggoda orang seperti ini? Aku cuma menggoda istriku sendiri. Jangan banyak bacot. Selanjutnya kita mau kemana? Melamar, foto-foto, posting di WeChat untuk umum. Apa? Ruan Wan. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah jatuh cinta padamu. Kemudian di jembatan tol, saat kamu menyelamatkanku, saat itu. Aku sudah memutuskan, nyawaku ini adalah milikmu. Aku janji. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Dia benar-benar mengumumkannya di WeChat. Untung wajahnya ditutupi, kalau tidak aku akan dikerubungi wartawan. Selamat ya. Sudah punya surat nikah, tapi kok rasanya seperti selingkuh. Ruan Wan, kamu dipecat. Kenapa? Kamu tidak tahu? Kakak Sisi sekarang adalah Gadis Mechanic Genius Wei Duolia dan juga konsultan utama grup Lee dan akan mewakili grup Lee dalam kompetisi mekanik. Majalah kita ingin mewawancarainya, tapi kamu menyinggung perasaannya. Dan aku mendapatkan wawancara eksklusif dengannya. Maaf ya Ruan Wan. Tapi Wing baru saja mendapatkan wawancara dengan Jiang Song. Shen Sisi juga secara khusus meminta Yuing untuk menjadi pewawancara eksklusif kompetisi mekanik. Jadi sekarang Yuing adalah wakil pemimpin redaksi. Aku mengerti. Memecatku untuk mendapatkan wawancara eksklusif dengan Shen Zishi. Tidak ada ruginya. Selamat kamu menjadi wakil pemimpin redaksi. Oh ya, Lin Qingyu segera dibebaskan. Aku menantikanmu pulang. Pulang ya pulang. Aku tidak takut sama anjing terlantar sepertimu. Li Wan, bisakah aku minta bantuanmu untuk melakukan sesuatu? Aku ingin membuat Lin Anshen keluar dengan tangan kosong. Semua sudah disiapkan, mereka berdua sekarang sedang. Menurut permintaan Master, sedang bercinta di loteng. Nanti tinggal ambil buktinya. Lintang Sheng bisa keluar dengan tangan kosong. Li Wan, terima kasih. Kamu adalah istriku. Aku membantu mertuaku membersihkan rumah, ini bukan masalah besar. Halo. Nona Ruan, apa kabar? Saya Feng Yuan, pemimpin redaksi Fashion Dialogue. Katanya Anda dipecat dari majalah Cafe? Ya. Apakah Nona Ruan berminat bergabung dengan majalah kami? Kami bisa memberikan gaji 5 kali lipat dari gaji tahunan Anda sebelumnya. Pemimpin Fan, apakah Anda tidak tahu bahwa saya dipecat karena menyinggung Wei Duolia? Jadi saya dipecat oleh Cafe? Saya percaya pada kemampuan dan karakter Nona Ruan. Hanya saja,
Apakah Nona Ruan bersedia memberi kami kesempatan ini? Terima kasih atas kebaikan pemimpin Fan, tapi saya sudah berencana pindah profesi. Sangat disayangkan. Pemimpin Fan, apakah Anda tertarik dengan wawancara eksklusif dengan pembalap Cufei di kompetisi mekanik ini? Apakah Anda tertarik? Tentu saja. Hanya saja majalah kami bahkan tidak punya undangan untuk kompetisi mekanik ini. Nanti saya akan kirim undangannya kepada Anda. Ayo pergi. Ya, Aku benar-benar menerima undangan. Jiambei bodoh sekali. Terima kasih atas undangan Nona Ruan. Kompetisi mekanik. Aku datang. APA? Aku Cafe. Sebagai salah satu dari 5 majalah fashion terbesar, bahkan tidak bisa mendapatkan undangan kompetisi mekanik, majalah fashion dialog yang biasa-biasa saja. Kok bisa dapat? Yuing, bukankah kamu putri keluarga Ruan? Lagi pula hubunganmu dengan Wei Duolia sangat baik, kamu pasti bisa membantu aku mendapatkan undangan, kan? Aku coba ya. hari ini, aku akan membalas dendam untuk ibuku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Terima kasih. Bos Lee, semuanya sudah siap. Oke, ayo pergi. Kenapa kamu pulang? Lin Qingyu. Aku mau tanya sesuatu, jawab dengan jujur. Kamu soal sehat, Lin Tangsheng dan Lin Ruomei? Ibu sakit bertahun-tahun, sebagai anak. Apa kamu tidak mengerti penderitaan ayah? Lee. Tuan Lee, kamu. Demi anak pembantu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ternyata kamu sudah tahu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi kakakku. Bukan juga anak ibuku. Kedepannya, bisnis Ruan akan aku warisi. Terserah, bisnis Ruan sekarang cuma cangkang kosong. Hanya kamu yang menganggapnya berharga. Ternyata kamu juga tahu. Lin Tangsheng menggelapkan aset Ruan. Kamu tidak pantas jadi anak. Sudahlah. Hari ini, aku akan menyelesaikan semuanya. Bukannya kamu mau rayakan kenaikan jabatan Lin Yuing? Cepat pergi sana. Lee, Cepat siapkan. aku senangnya. Perlu aku ulangi? Baiklah. Aku akan segera siapkan. Kak Xingyu. Kok kamu tahu? Aku mau kasih kejutan. Yuing, selamat jadi wakil pemimpin redaksi baru. Selamat jadi wakil pemimpin redaksi, sekaligus. Kamu dan Tante Lin dipecat. Kamu iri aku jadi wakil pemimpin, aku bisa maklum. Tapi ibuku jadi pembantu di rumahmu 15 tahun. Melayani keluarga kalian 15 tahun. Melayani atau menguasai rumah kami 15 tahun? Kalau dibiarkan lebih lama, bukan tidak mungkin kalian akan mengambil alih dan menguras habis keluarga Ruan. Kak Qingyu, Kakak Ruan, apa ada kesalahpahaman lagi? Tidak ada kesalahpahaman. Lilin memang romantis, tapi mudah memicu kebakaran. Hari ini, biarkan api ini membakar semua kesalahpahaman. Hingga bersih tak tersisa. Ruan, jangan terlalu sombong. Jangan berpikir ada yang mendukungmu, lari cepat. Ruan, apakah kamu yang menyalakan api ini? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jangan asal tuduh. Lilin ini kan kamu sendiri yang nyalakan. Tuan Lee, kamu. Ayah. Tua-tua keladi, Tuan Lin. Hari belum gelap. Sudah buru-buru bertemu dengan pembantu. Ibu, Apakah kalian tidak merasa bersalah pada ibuku? Dulu kamu miskin dan menikah masuk keluarga Ruan, ibuku yang berjuang. Hingga kamu bisa jadi CEO Ruan, Bibi Lin. Dulu kalian berdua mengemis di depan rumahku. Memohon ibuku menampung. Sekarang, di rumah ibuku, kamu berbuat mesum dengan ayahku. Ruan, sudah cukup keributanmu. Ayah dan Bibi Lin saling mencintai, kok bisa kamu katakan sejorok itu? Katakan sekali lagi, ucapanmu itu pantas untuk ibuku yang mengandungmu? Ibuku masih di luar negeri. Lin Tangsheng, ini namanya selingkuh.
Kamu ngerti tidak? Bukti perselingkuhan sudah kudapat, Tuan Lin. Bersiaplah untuk pergi dengan tangan kosong. Tuan Li, kamu memfitnah kami. Bos Li, api sudah padam. Ada kotak tersisa di bawah langit-langit. Berisi bukti suap Tuan Li. Lin Tangshen, kamu memanfaatkan ketidakhadiran ibuku untuk menguras Ruan. Baik, sekarang aku mengerti. Kalian berdua kompak sekali. Ingin aku pergi dengan tangan kosong? Anak durhaka. Dulu aku mengirimmu ke keluarga Li, bukan untuk balas dendam padaku. Sekarang kamu tahu, tapi bukti perselingkuhanmu jelas. Bukti pengurasan Ruan juga akan dikirim ke polisi. Sisa hidupmu habiskan di penjara. Lin Tangshen, kamu terlibat kejahatan ekonomi. Ikut kami. Jangan bawa ayahku. Wan, kau enak tidak tahu cara Casey. Kamu tidak boleh memperlakukan ayah seperti ini. Tunggu sebentar. Anak yang manis, aku tahu salah, aku pasti akan baik padamu. Baik pada ibumu, lepaskan aku kali ini saja. Kebakaran ini dia berikan saat merayakan Lin Yuying. Aku curiga dia sengaja membakar. Tolong bapak polisi. Bawa dia juga untuk diselidiki. Wan, kau memfitnahku, kau gila, dia kakakmu. Ja? Bawa pergi. Wan, kau tidak bisa Wan. Kau anak durhaka. Selama gunung masih hijau, tak perlu khawatir tak ada kayu bakar. Kau tunggu saja. Yuying, kita pergi. Aku tahu, Lin Tangshen membelikan kalian rumah. Tapi itu Lin Tangshen, dan harta bersama ibuku. Aku akan meminta pengacara untuk menuntut kembali, saranku. Lebih baik kalian pindah lebih awal, daripada nanti diusir. Nanti tidak ada malu. Kau. Yuying, kita pergi. Boss Li. Hadiah untuk kelahiran barumu. Apa ini? Surat undangan penasihat utama grup Mingkong. Gadis mekanik jenius Wei Duolia. Tidak tahu apakah grup Mingkong punya kehormatan ini. Bagaimana kau tahu identitasku? Grup Mingkong adalah sponsor kompetisi mekanik. Kami bisa mengakses mekanik terbaik. Zhu Fei adalah salah satunya. Dia menunjukkan banyak foto Wei Duolia padaku. Begitu rupanya. Zhu Fei memang salah satu dari sedikit yang tahu identitas asliku. Aku semakin penasaran, nanti. Sebagai penasihat utama pihak A, muncul di lokasi kompetisi. Ekspresi Li Minglan akan seperti apa? Dan Shen Zizi. Bagaimana harus menghadapi Wei Duolia yang sebenarnya? Nanti pasti akan mengejutkan mereka. Kalau begitu kau harus memberiku lebih banyak figuran. Bilang 3 tahun sudah tiba, sambut kembalinya sang naga. Jika kau butuh, aku akan mengaturnya untukmu. Dudo. Minglan sudah kembali, kali ini kami sengaja mengundang Sisi untuk makan bersama. Sekalian membahas pernikahan kalian berdua. Benar, kakak kedua. Kapan kamu akan bercerai dengan Wan? Kamu tidak boleh menyesuaikan Gigi. Aku dan Ruan belum bercerai. Dia masih kakak iparmu, cepatlah bercerai. Jangan sampai Sisi merasa tidak dihargai. Membiarkan seorang gadis tanpa status. Ini bukan gaya keluarga Li. Kakek, jangan menyulitkan Minglan. Sekarang yang terpenting bagi keluarga Li adalah kompetisi mesin dunia. Setelah ini selesai, aku akan menyelesaikan hubungan dengan Ruan. Kompetisi harus dilakukan, tapi ini juga tidak boleh ditunda. Apakah kamu ingin kakak tertua mewarisi Li Group? Apakah kamu sudah lupa dengan pesta ulang tahun itu? Kamu harus segera menikahi Sisi dan punya anak. Urusanku sendiri. Aku yang akan mengaturnya. Dasar kurang ajar, semua ini untuk kebaikanmu. Minglan, kamu hanya bisa menjadi milikku. Ruan. Hello. Di mana? Kenapa tidak di kamar pengantin? Li Minglan, kita belum pernah menikah. Mana ada kamar pengantin? Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Maksudku sesuai kata-kataku. Tunang, aku tahu kamu masih marah padaku. Semuanya bisa kujelaskan. Tidak perlu. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Cap di surat nikah kita. Dibuat dari lobak Li Minglan. Ruan asli sangat mencintaimu. Demi kamu, dia bisa menandatangani perjanjian pranikah, bisa memasukkan surat nikah. Tapi sayang, aku bukan Ruan. Ruan. Asik ya? Kamu memprovokasiku, asik ya? Aku menikahimu.
Aku akan bertanggung jawab, itu si tua itu. Sekarang tidak setuju denganmu, aku tahu tidak ada masalah. Aku bisa membantumu menyelesaikan semuanya, jangan marah, dengarkan aku. Katakan di mana kamu, aku akan menjemputmu, oke? Aku berkata jujur. Dari awal hingga akhir, riwayat pernikahanmu bersih. Selamat Li Minglan. Akhirnya kau terbebas dariku. Bukan Ruan Wan Kou. Tidak mungkin. Kita jelas-jelas sudah menikah. Kenapa kau menipuku? Kau jelas mencintaiku selama bertahun-tahun. Ruan Wan. Apa aku benar-benar kehilanganmu? Kakak, kau benar-benar populer. Bertahun-tahun tidak muncul. Ada yang berani meniru dirimu. Dasar anak kecil kurang ajar. Mau ikut jalan-jalan? Dengan senang hati. Ruan Wan, kau bukan lagi pemeran pendukung siapapun. Mulai hari ini, kau hanya dirimu sendiri. Kakak Gigi, kau luar biasa. Bisa mendapatkan undangan dari grup Mingkong. Bahkan mengatur siaran langsung. Itu Ruan Wan. Seumur hidup tidak pernah dapat perlakuan seperti ini. Katanya nanti, penasihat utama grup Mingkong akan menjemput kita. Akhirnya kalian datang. Ayo masuk. Hei Ruan Wan, kau benar-benar tidak bisa lepas ya. Acara sekelas ini kau juga mau numpang. Di undangan kami, tidak ada namamu. Jadi, kalian tidak mau masuk sekarang? Ruan Wan, kami menunggu. Penasihat utama grup Mingkong. Tidak mungkin kami membawamu masuk. Jika kau mau masuk, beli tiket lewat pintu penonton. Baiklah, kalian tunggu saja di sini. Aku masuk dulu. Hei, pura-pura IPA kau? Bukannya kau bilang sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Li? Ini saja kau mau numpang. Tidak tahu malu. Wah, ini bukan Ruan Wan? Kau juga mau numpang? Popularitas kontes mesin? Aku sarankan kau minta maaf ke Shen Zizi. Siapa tahu bisa dapat undangan. Editor Jiang memang cepat dapat info. Tapi minta maaf tidak perlu. Soalnya undanganku lebih bernilai daripada milik orang lain. Editor Jiang mau kopi, beli sendiri ya. Ruan Wan, aku kan mantan bosmu. Kau perlakukan aku seperti ini, tidak takut aku blacklist kau? Toh. Kakak. Dia kan mantan bos yang suka menendang orang jatuh. Dan lupa budi demi keuntungan. Memangnya. Sekarang mau menjilat kakakku? Kamu bilang siapa yang Chufe? Tuan Chu, saya Jiang Bei, pemimpin redaksi majalah Cafe. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Majalah Cafe kami adalah majalah fashion terkemuka di industri. Dan telah bekerja sama dengan banyak selebriti ternama. Tuan Chu, redaksi kami ingin mengundang Anda untuk wawancara eksklusif. Apakah Anda tertarik? Aku tidak akan bekerja sama dengan orang licik. Kakak, ayo kita pergi. Bagaimanapun juga, kamu sekarang adalah peserta yang populer. Di luar, kamu harus memperhatikan citra dan mengumpulkan simpati publik. Menjadi, kak. Bagaimana Ruan Wan bisa begitu dekat dengan pembalap terkenal Chu Fei? Tuan Chu. Anda menolak undangan dari redaksi kami. Apakah karena Ruan Wan telah mengatakan sesuatu yang membuat Anda salah paham padaku? Memang ada kesalahpahaman antara aku dan Ruan Wan. Tapi jika kamu menolak undangan dari majalah top 5, karena Ruan Wan mengatakan hal buruk tentang kafe, kamu pasti akan menyesal. Sudah setengah bulan yang lalu, kakakku pernah mengundangku atas nama kafe untuk memberikan wawancara eksklusif. Dia bilang punya atasan yang baik, dan jika dia mengundurkan diri, akan berdampak padanya. Jadi dia berencana menggunakan wawancara eksklusifku untuk menutupi kinerjanya. Ini tidak mungkin. Lihat baik-baik, ini catatan percakapanku dengan kakakku. Sayang sekali.
Sajak Group 5 mengumumkan Bei Duolia sebagai konsultan pemimpin redaksi Jiang ini untuk mendapatkan wawancara dengannya. Tanpa ragu memecat kakakku. Aku tidak salahkan pemimpin redaksi Jiang? Ayo, Xiao Fei. Wah, berputar-putar, tidak menemukan sandaran dan kembali lagi. Mau numpang undangan kami lagi ya? Sayang sekali. Aku akan segera masuk, mungkin nanti. Aku bisa berfoto dengan peserta terkenal Chu Fei. Jadi kalian berdua masih tidak berniat masuk bersamaku? Kurasa selain aku, tidak akan ada konsultan utama lain yang menjemput kalian. Bicaranya seolah-olah kamu adalah konsultan utama grup Mingkong. Kami bisa masuk melalui pintu penonton. Dengan undangan kami. Justru kamu, bagaimanapun juga tidak akan bisa masuk. Kalian sendiri yang nggak lewat jalur karyawan. Nggak ada urusannya sama aku. Apa-apaan ini? Kenapa mereka boleh masuk? Nona ini adalah staf tim mekanik. Ya sudah pasti bisa lewat jalur karyawan. Staff? Dia itu staff apa? Cuma numpang makan minum doang. Dia datang untuk makan dan minum. Ya Mo, udah deh. Mungkin. Dia itu cuma cheerleader atau semacamnya. Cheerleader? Dia adalah anggota tim yang benar-benar seperti pemandu sorak. Nggak lihat diri sendiri tuh? Siapa lu? Hah? Nona Shen, Nona Li. Bos Li sudah siapkan kamar untuk kalian berdua. Silakan ikut saya. Nggak usah, aku sudah lihat. Gigi ya lihat. Ruang istirahat Wei Duolia. Pasti, itu kamar yang disiapin kakakku khusus buat kamu. Kakakku baik banget sama kamu. Aku sudah tahu. Minglan pasti nggak marah sama aku. Ini bukan yang disiapin Bos Li. Jangan Bos Li khawatir. Aku nggak becus urusin ini, jadi dia siapin satu ruangan lagi. Kamu kok di sini? Wah, kalian antriannya cepat juga ya. Karena di sini, duduk. Dasar, sok banget jadi pemilik ruangan. Aduh! Perutku sakit banget. Gigi ya kamu bawa tesunggak? Ada di tasku, ambil sendiri aja. Ruan, tunggu aku keluar. Gue bakal bikin elu nggak betah di sini. Gigi ya kamu bawa pulpen gak? Aku mau catat sesuatu. HP-ku Lovebat. Pulpen yang Minglan kasih ke aku hilang. Aku ingat banget bahwa tadi. APA? Kamu bilang. Pulpen yang kakak keduaku kasih, yang harganya 200.000. Hilang? Di ruangan ini cuma ada tas kamu dan tas Ruanwan. Ruanwan, apa kamu tahu? Pulpen itu hadiah dari kakak keduaku buat dia. Jadi kamu sembunyiin pulpennya diam-diam? Waduh, kalau gaun pengantinnya ternyata buat Nona Ruan. Berarti pulpen yang dulu itu juga seharusnya buat Nona Ruan. Ya Mo, jangan asal nuduh. Mungkin cuma jatuh di suatu tempat. Dari awal cuma kamu yang pegang. Kasian Zizi. Kalau mau nuduh, harusnya nuduh diri sendiri dong. Kamu bilang nggak ambil, berani nggak kalau aku geledah tasku? Ya Mo, orang yang bersih akan terbukti bersih. Aku tidak mencuri. Tentu saja boleh dicari, tapi kalau kamu tidak menemukannya, bagaimana? Kalau aku tidak menemukannya, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Baik, ini katamu sendiri. Cari saja. Lihat, apa ini? Pulpen ini milikku. Kamu masih mengelak. Wang Zhu, Kemari. Kamu yang jelaskan. Apakah pulpen ini hadiah dari kakakku untuk kakak Zizi? Ini memang yang dibeli oleh Bos Li. Modelnya sama, tapi ini memang untuk Nona Ruan. Nona Li, jangan terus-terusan berbuat ulah. Kamu akan membuatku mati karena ulahmu. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku akan laporkan ke polisi sekarang. Dan menangkapmu, ya Mo. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Nona Ruan, apakah kamu hanya ingin melihat pulpenku dan lupa memberitahuku? Kalau kamu suka, lain kali aku akan tanya Minglan. Apakah masih ada model yang sama? Kakak Zizi, kamu terlalu baik hati. Orang seperti dia seharusnya dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Pulpen ini memang milikku. Ini versi custom. Berbeda dengan model lain di toko, polanya tidak sama. Kamu pikir dengan mengarang detail kecil ini, bisa membuktikan pulpen ini milikmu? Menurutku, kamu masih mengincar kakakku dan ingin kembali ke keluarga Li.
aku dan Li Minglan. Sudah tidak ada hubungan lagi. Kalau kamu berani melibatkan rumor lagi, aku akan bawa mereka untuk menutup. Kamu. Berani-beraninya kamu memukulku. Nona Ruan, ini sudah keterlaluan. Meskipun Yamo salah bicara, kamu tidak boleh main tangan. Ini adalah ruang istirahatku. Kalian tidak hanya masuk tanpa izin, tapi juga merebut pulpenku. Aku tidak melaporkan kalian ke polisi. Sudah sangat sopan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, ini tertulis. Ruang istirahat Wei Duolia. Ini disiapkan untuk gadis jenius. Shen Jiji. Pulpen ini milik kakak Zizi. Kamu tidak melapor. Aku yang akan melaporkanmu. Ya mau, sudahlah. Lebih baik menghindari masalah. Biarkan saja seperti ini. Aku tidak ingin reputasi Nona Ruan ternoda hanya karena sebuah pulpen. Tidak perlu pura-pura baik di sini. Sepertinya kamu juga yakin. Pena ini kan punyamu ya? Kalau gitu, aku mau tanya, apa buktinya? Nona Ruan, pena ini sebenarnya. Tapi aku gak perlu masuk perangkap buktiin diri sendiri. Umur Yamo masih kecil, kita harus jadi penuntun hidupnya. Kita perempuan harus saling bantu. Bukan saling menyalahkan, apalagi kasih contoh jelek ke generasi muda. Nona Shen, kebanyakan baca kata-kata mutiara ya. Gak ada kata mutiara, jadi gak bisa bicara. Jangan asal nyalahin Kak Zizi. Apa buktinya kalau pena ini punyamu? Tentu ada bukti, soalnya di pena ini ada namaku terukir. Masa sih? Pasti kamu udah tahu. Soal pena ini, terus siapin yang sama persis. Pena milik Kak Zizi. Pasti masih di tasku. Nah, ketemu kan? Kamu yakin banget tasku pasti ada. Pena Shen Zizi. Bukannya ini justru bukti kamu yang taruh di tasku? Masa sih? Kamu yang ambil pena Kak Zizi. Kak Zizi, tenang aja. Pasta yang kakak dikasih, pasti ada namamu terukir. Lihat, Nona Li di sini. Terker Namar Wan. ini gak mungkin. Apa yang terjadi? Ternyata Li Minglan beneran kasih kado ulang tahun ke aku. Kato Deriku, Saka? Udah dibuka ya? Gawat, apa yang udah aku lakukan? Kayaknya pulang nanti. Aku harus ngajuin surat pengunduran diri. Kok banyak banget orang? Kakak. Sebentar lagi ganti baju, waktunya masuk. Kamu peserta Chufei? Kamu kenal Ruan Wan? Mau apa cari dia? Carry Wan Piet ganti baju. Ada masalah? Dasar kurang ajar. Beneran jadi race queen. Harusnya belajar sama Kak Zizi. Dia di arena didominasi cowok. Buka jalur sendiri. Dijuluki gadis mekanik genius Wei Duolia. Oh. Ternyata dia gadis mekanik jenius yang terkenal di kalangan. Benar, itu aku. Tapi aku lebih suka Taipengel Shenjiji. Senang bertemu denganmu, Xuan Chu. Shen Zizi benar-benar gila. Di dalam negeri berpura-pura jadi aku sudah keterlaluan di sini. Semua adalah rekan timku. Beraninya dia. Aku pernah bermimpi, di mimpiku aku adalah pemeran utama. Semua karakter pria tunduk padaku. Sedangkan Wei Duolia hanya ada dalam narasi. Tidak pernah muncul. Bahkan Chu Fei, pembalap jenius ini, mengakui identitasku. Happy Joseon Untouched pura-pura menjadi Wei Duolia. Benar-benar sangat cerdik. Ruan Wan. Kakak. Ruan Wan memukulku. Kalau kamu tidak mengganggunya, dia tidak akan memukulmu. Li Minglan, kamu masih kakak keduaku atau tidak? Kamu malah membela orang ini. Diam kamu. Ruan Wan, mari kita bicara. Kakak, ayo kita ganti baju, nanti tidak kebukaan acara. Ayo. Tidak boleh pergi. Kakak kedua, dia mau jadi gadis pembalap. Memalukan keluarga Li. Ruan, APA yang dia katakan benar? Sebagai penasihat utama pihak klien, aku datang untuk mengajak kalian mengunjungi tim balap dan mendukung promosi grup Mingkong. Tapi kalian tadi menolak bekerja sama. Aku akan melaporkan ke grup Mingkong secara jujur. Apa maksudmu? Grup Mingkong adalah perusahaan yang lebih hebat dari Li Group. Hanya dengan gelar penasihat utamamu, mereka buta memilihmu. Aku sarankan kamu lebih berhati-hati dengan kata-katamu. Kalau kamu berani menghina grup Mingkong lagi, aku akan menuntutmu. Selain itu, ini adalah ruang istirahatku. Tolong kalian pergi, atau aku akan memanggil satpam. Ruang istirahat ini seharusnya untuk gadis mekanik jenius. Wei Duolia. Ini adalah kamar kakak Zizi. Kakak, dari mana datangnya orang-orang bodoh ini? Pertama, lomba mekanik sudah lama. Tidak ada gadis pembalap lagi. Kedua,
Satu-satunya gadis mekanik jenius sejati adalah kakak Ruan. Dia siapa? Perani Bereninia berpura-pura jadi kakak Ruan. Kamu bilang dia Wei Duolia. Kakak sisiku yang berpura-pura menjadi dia. Tidak mungkin, Wei Duolia dalam mimpi. Hanya ada dalam narasi, tidak pernah muncul. Bagaimana mungkin itu Ruanwan? Maaf, Nona Wei Duolia. Aku akan segera meminta mereka pergi. Biarkan mereka yang menanganinya. Apakah Ruanwan benar-benar Wei Duolia? Tidak mungkin. Jika dia, kenapa tidak memberitahuku? Kalau begitu, kakek tidak akan menghalangi kita. Ruanwan. Pulpenmu. Ini bukan milikku. Jangan main-main. Ini hadiah ulang tahun yang kuberikan, kamu sangat menyukainya. Kak, apa maksudmu? Pulpen ini. Bukankah kamu meminta asisten Wang untuk memberikannya sebagai hadiah kepulangan kakak Sisi? Maaf, Bos Lee, aku pikir. Ini hadiah untuk Nona Sisi. Aku telah mengambil yang bukan hakku, Nona Ruan, kuharap. Jangan salahkan asisten Wang, dia hanya karyawan. Kamu pasti memaafkannya, kan? Maaf, Nyonya, tolong. Bos Lee, antara kita sudah. Tidak ada hubungan lagi, kamu lebih tahu dari siapapun. Tolong kendalikan orang-orangmu, termasuk adikmu. Jika terulang lagi, aku pastikan akan membawanya ke pengadilan. Halo pemirsa, selamat datang di Financial Storm edisi ini. Belakangan ini banyak topik tentang grup Lee di internet. Ada kabar, mantan editor Cafe Ruanwan adalah istri yang Master Lee. Bagaimana pendapatmu? Ini omong kosong. Ruanwan memang pernah mengejar Minglan untuk sementara waktu. Tapi Minglan lebih condong ke penasihat utama grup. Gadis jenius mesin, Nona Wei Duolia. Yaitu Nona Shen Sisi. Mari kita sambut gadis jenius mesin. Mekanik kepala tamu spesial kompetisi ini, yang pernah mencatat rekor perbaikan mobil tercepat, tak terkalahkan selama 3 tahun. Dijuluki Wei Duolia di industri. Gadis jenius, mekanik Ruanwan. Gadis jenius mesin Ruanwan, ini. Ini tidak mungkin. Kak Sizi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Ruanwan adalah Wei Duolia? Ruanwan. Kamu adalah Wei Duolia. Kenapa tidak pernah memberitahuku? Shan Jiji. Apakah kamu mau menjelaskan padaku? Minglan, maaf sebenarnya. Jiji mau, panggil ambulance. Oh, Tuan Lee, sebelumnya Anda mengklaim Nona Shen adalah Wei Duolia, dan dengan bangga menunjuknya sebagai penasihat teknis utama grup Lee. Tapi sekarang terlihat, Ruanwan lah Wei Duolia. Apa yang ingin Anda katakan? Cepat panggil 120. Kakak Minglan. Aku hanya dikurung beberapa hari. Kenapa Wei Duolia tiba-tiba jadi Ruanwan? Katakan sesuatu dong. Sekarang netizen semua menghina Kak Sisi. Bilang dia penipu, bilang dia licik. Ini gimana dong? Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Kakek masih di rumah sakit. Perusahaan juga kacau, tapi aku tidak mengerti. Kenapa Kak Sisi berpura menjadi Ruanwan? Tonggen, film tentu dia berpura-pura. Mungkin hanya kebetulan namanya sama. Ya, pasti namanya sama. Aku sudah tanya, di daftar peringkat dunia. Mekanikanya, hanya mengakui Ruanwan sebagai Wei Duolia. Grup Mingkong karena dampak dari Shen Sisi sudah mengajukan gugatan ke grup Lee. Shen Jiji nama Wei Duolia untuk menipu semua orang. Kamu suka Jiji? Atau statusnya sebagai Wei Duolia? Atau kamu malah suka Ruanwan? Apa maksudmu? Selama kamu masih peduli pada Sisi, aku akan berusaha membantunya memulihkan nama baiknya. Tapi kamu tidak boleh mengecewakannya lagi. Aku juga tidak ingin Sisi terluka. Tapi hubunganku dengannya selalu murni. Ruanwan adalah istriku. Li Minglan, kamu benar-benar plan-plan. Dengan begini, kamu tidak hanya mengecewakan Ruanwan, tapi juga menyakiti Sisi. Tahu tidak? Kamu punya hati tidak sih? Bereskan urusanmu sendiri dulu. Kalian berdua, berhenti bertengkar. Aku tidak peduli bagaimana kalian melakukannya. Aku tidak akan meninggalkan Sisi. Zhang Song, apakah aku sudah ditinggalkan oleh semua orang? Shishi. Kamu selalu menjadi gadis terbaik. Apakah aku melakukan kesalahan? Aku seharusnya tidak berpura-pura menjadi Ruanwan. Tapi itu karena aku terlalu mencintai Minglan. Ini satu-satunya cara agar Tuan Lee menerimaku. Sisi, kamu tidak salah. Kamu hanya terlalu mencintainya. Tidak. Minglan pasti mengira
Aku orang yang suka pamer. Dia pasti sangat membenciku. Tidak mungkin, Minglan hanya dibutakan oleh wanita itu, Ruanwan. Kamu selalu menjadi gadis terbaik di dunia ini. Wan terlalu lisik. Kenapa dia tidak mengatakan saat pesta ulang tahunnya? Kenapa dia? Hanya dia melihatku dipermalukan. Dia sengaja, dia ingin menghancurkan reputasimu. Tenang, serahkan ini padaku. Aku pasti akan memulihkan namamu. Berita hiburan ini berani sekali ya. Mengatakan kamu adalah selir CEO grup Mingkong. Ini terlalu konyol. Sayang, bagaimana kalau kita umumkan sekarang? Ini pasti ulah Jiang Song. Tapi kalau diumumkan sekarang, apakah itu akan merugikanmu? Tapi Liwan, aku butuh bantuanmu sekarang. Sayang, perintah apa saja, silakan katakan. Aku akan melakukan apapun, tidak akan menolak. Aku harap kamu bisa mengumumkan sekarang bahwa kamu adalah CEO grup Mingkong. Umumkan identitasku, lalu ceritakan bagaimana Li Minglan menyelamatkan Shen Zizi dan kakek. Dari sana, musik ibu, menyelamatkan anak, umumkan ke semua orang. Katakan saja bahwa kakak ini bertindak karena keadilan. Jadi tidak tahan melihatnya. Tapi apakah ini akan memengaruhimu dalam merebut warisan keluarga Li? Kakek hanya bilang, penerus keluarga Li adalah aku dan Li Minglan. Siapa yang punya anak duluan, dialah yang mewarisi. Ini butuh usaha lebih dari istriku. Terima kasih suamiku. Liuan. Berapa lama lagi kamu akan menyembunyikan ini dari kami? Kenapa kamu jadi CEO grup Mingkong? Kamu tidak pernah bilang, kamu mau mengenai Wan Neng Gushi. Minglan. Sekarang di internet semua bilang, aku sebagai kakak yang bijaksana. Tidak tahan melihat sikapmu dan kakek, baru berani bertindak. Dan Jiang Song. Status soan. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu tidak berhak menyalahkanku. Kakak. Kita ini satu keluarga, kamu tahu tidak? Tindakanmu ini akan merugikan grup Li sangat besar. Aku dan Wan yang satu keluarga. Seberapa besar kerugiannya, aku tidak tahu. Tapi, grup Mingkong kami pasti tidak seperti grup Li. Suka pamer. Lagi pula, Ruan adalah juara kompetisi ini. Pemenang kompetisi mesin kali ini adalah Wei Duolia, Selamat. Grup Mingkong butuh orang seperti ini. Dari awal, kamu sudah menunjuk Ruan sebagai kepala mekanik. Jadi dari awal, kamu sudah tahu Ruan adalah Wei Duolia, benar kan? Tahu atau tidak penting, yang penting adalah Shen Zizi memasukkan diri sebagai Wei Duolia. Dia suka pamer. Sekarang kehilangan bayangan Wei Duolia. Lalu kehilangan kasih sayangmu, dia akan sangat sedih. Kamu punya waktu. Lebih baik, perhatikan Shen Zizi MU. Shen Zizi dan aku hanya hubungan kerja. Ruan adalah istriku. Sampai kapan kamu akan membohongi dirimu sendiri? Dengan opini publik sekarang, kamu dan Ruan juga tidak mungkin rujuk. Lagi pula surat nikah kalian palsu. Dia tidak pernah jadi istrimu. Bagaimana kamu tahu? Antarkan tamu. Silakan, Liuan. Liuan, kamu tahu segalanya. Jadi tindakanmu ini hanya untuk hak waris grup Li. You can be gitu? Minglan, grup Li tidak sampai 1/10 grup Mingkong. Dari awal. Aku hanya untuk Wan. Pemenang kompetisi mesin kali ini adalah Wei Duolia, Selamat. Meski aku sudah melihat wajah aslimu. Tapi waktu kecil, orang tuaku sibuk, aku selalu merayakan tahun baru sendirian. Sampai kau muncul di depanku membawa pangsit. Bilang mau temani aku merayakan tahun baru. Jiang Song, apa aku benar-benar salah? Jangan sedih, aku akan membantumu. Kembali ke sisi Li Minglan. Liwan ternyata CEO grup Mingkong. Ruan menang lagi. Kalau aku pulang ke dalam negeri, pasti tidak ada tempat untukku. Tenang, situasinya belum terlalu parah. Percayalah, aku akan membantumu mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Jiang Song, terima kasih. Sekarang, hanya kau yang mau berdiri di sisiku. Asal kau menurut padaku, aku jamin. Kau bisa mendapatkan kembali hati Li Minglan. Dan juga bisa menjaga reputasimu. Halo, Ruan, Jiang Song. Li Minglan dan Shen Zizi sedang di hotel, cepat ke sini. Di novel aslinya, Jiang Song membantu Li Minglan menceraikanku. Dia merencanakan skandal perselingkuhan, ini adalah jebakan terkejamnya. Bukan cuma isu, tapi perselingkuhan sungguhan. Membuatku terjepit, apa? Di mana mereka? Setengah jam lagi, kamar 888 Hotel Casa. Editor Fan, aku punya berita besar, mau?
Tentu, berita APA? Jang Song. Mereka di mana sekarang? Masih di sebelah, aku juga tidak percaya. Li Minglan benar-benar berselingkuh. Lebih baik kita dengar dulu, siapa tahu ada salah paham, ayo. Minglan, apa ini benar? Iya, tahan saja. Astaga, seheboh ini? Berita dari Nona Ruan benar-benar bom. Aduh Minglan, pelan-pelan. Ini pertama kalinya. Tahan sebentar, nggak lama lagi nggak sakit. Apa Zhizi benar-benar berhasil menggoda Li Minglan? Maaf Wan Wan, seharusnya aku tidak memintamu datang. Dulu, aku salah menilaimu, waktu kalian jatuh. Aku benar-benar salah lihat, dan ada sesuatu yang ingin aku akui padamu. Kamu tahu kenapa aku dan Sutong An mendak ketemu? Apakah kalian baik padaku karena Li Minglan? Jadi kalian baik padaku karena dia? Wan Wan, kami ingin membuatmu menyukai kami. Agar kamu bercerai dengan Li Minglan. Dan membuat Shen Zhizi naik tahta. Kamu. APA? Kalian ini memanfaatkan Nona Ruan ya? Bahan ini bisa membawa majalah tak terkenalku. Besok Shibazar. Tidak mustahil. Tong An orangnya baik. Jab you can type orang seperti yang kau katakan. Aku tahu sulit dipercaya, aku juga tak ingin begini. Tapi... taruhan harus ada buktinya kan? Siapa yang pertama dapat hati Wan Wan? Dan membuatnya bercerai dengan Li Minglan? Baik, aku pasti bisa menyelesaikan tugas berat ini. Fire Kakak Shishi. Sukses naik tahta. Ayo kita taruh 50 juta. Yang kalah bayar 50 juta. Setuju. Sepaket. Bagaimana bisa kalian memperlakukanku seperti ini? Orang-orang kaya sombong ini. Mempermainkan perasaan tulus Ruan Wan. Awalnya, kukira Shen Zhizi baik. Aku tertipu, baru tahu sifat aslinya, dan... Menyadari parasangka padamu. Suka padaku atau cuma main-main? Maaf Wan Wan, aku tak menyangka. Benar-benar jatuh cinta padamu. Jadi, ketika tahu Li Minglan benar-benar selingkuh, aku semakin menyesal. Untuk menebus kesalahanku, beri aku kesempatan lagi, aku ingin membantumu. Balas dendam pada Minglan. Benarkah? Lalu kenapa mau membantuku? Kalau bukan karena Ruan Wan memberitahuku, kau ingin menjerumuskannya, aku pasti tertipu. Aku suka balap, kau tahu. Ketahui tahu. Kau adalah Wei Duolia. Aku memutuskan jujur dan menebus kesalahanku. Beri aku kesempatan? Aku belum bisa memikirkannya sekarang. Wan Wan. Aku tahu sulit diterima, tapi aku benar-benar ingin membantumu. Sekarang Li Minglan dan Shen Zhizi sedang mesra di kamar sebelah. Kamu juga bisa membalas mereka dengan cara yang sama. Nona Ruan benar, semuanya palsu. Yuk Wan Wan Kia Langgan sih. Itulah tujuan sebenarnya mereka. Bagaimana? Beri aku kesempatan lagi. Cukup Jiang Song, kamu membuatku jijik. Sekarang mau lari sudah terlambat. Ruan Wan, aku akui kamu pintar, tapi maaf. Demi Zhizi, aku harus mengkhianatimu. Tuan Jiang dan Nona Ruan sedang berselingkuh? Bagaimana Nona Ruan menjelaskan ini pada keluarga Li? Serang saja aku jika ada masalah. Aku yang mengajak Nona Ruan, dia tidak bersalah. Tentu saja Nona Ruan tidak bersalah. Tuan Jiang berusaha keras hanya untuk memfitnah Nona Ruan. Agar Li Minglan dan Shen Zhizi bisa bersama? Apa? Kamu? Siapa kamu? Kenapa Tuan Jiang kaget? Tadi kan mau menyerahkan diri? Sayangnya, aku punya fobia terhadap orang licik. Tidak bisa main dengan orang yang banyak akal. Bukan, Tuan Jiang ini mau masuk dunia fashion. Sudah mulai merayu editor majalah fashion? Bukan begitu, ini salah paham. Tuan Jiang bilang tentang Nona Ruan, jadi yang diajak adalah Nona Ruan? Ya, benar. Hari ini aku yang mengajak Nona Ruan. Sayangnya dia tidak datang. Kalau Nona Wan datang, Tuan Jiang pasti akan. Menu dan Nona Wan tidak si dan Mariamu. Kalau bukan karena Tuan Jiang yang bocorin, aku tidak percaya wartawan. Datang tepat waktu. Bukan begitu, ini salah paham. Benarkah? Teman-teman wartawan, aku punya berita besar. Di kamar sebelah ada Li Minglan, Tuan Li kedua dan Nona Shen Zhizi. Bukan begitu, cepat. Benar-benar tidak sia-sia datang. Cepat ke sana kalian.
Kenapa? Merindukan momen indah. Bersama Jiang Song? Tidak. Aku dan kamu punya kenangan, tapi kamu lupa. Sayang, aku agak cemburu belakangan ini. Kamu lihat. Banyak berita hiburan, kalau kamu jadi terkenal. Bagaimana kalau kamu lupa aku? Sekarang sudah baik kan? Istri mengembalikan semua popularitas pada suami. Terima kasih sayang. Tuan Li, Anda baru saja mengubah sikap. Mengakui Wei Julia adalah Nona Ruanwan, Yukin Shenjiji, dan mengakui Ruanwan, serta pernikahan dengan Limingan. Apakah semua ini benar? Tentu saja benar sebelumnya. Shen Sisi dan Minglan, mewakili perusahaan CP, tampil di depan publik hal ini. Ruanwan sudah tahu. Lalu, bagaimana dengan Liwan yang mengungkapkan Ruanwan jatuh ke air, dan Anda membuang ibu tinggalkan anak? Bagaimana menjelaskannya? Ini adalah editan jahat, media seperti kalian suka menebar rumor. Jika ini benar, Ruanwan, mengapa tidak keluar menjelaskan? Tapi, baru saja Ruanwan memposting di Weibo, mengatakan, dia akan bergabung dengan grup Nanian di bawah grup Lu. Bagaimana pendapat Anda? Tidak mungkin. Ruanwan dan Minglan adalah suami istri. Dia tidak mungkin bergabung dengan grup Lu. Tapi, trending kedua baru saja adalah putra kedua Li dan Nona Shenzizi di kamar hotel bersama, dan difoto oleh wartawan. Cepat panggil 120. Sudah sadar. Kenapa tidak tidur lebih lama? Pagi ini ada beberapa urusan. Oh, sekarang rumor Li Minglan dan Shen Zixi sudah menyebar kemana-mana kan, sayang? Sebelum pulang ke negara, kita umumkan saja. Baik. Ruanwan, kenapa kau mengkhianatiku? Li Minglan, aku sudah menegaskan padamu. Berkali-kali, aku danmu tidak ada hubungan apa-apa. Sekarang yang lebih harus kau khawatirkan. Bukanlah Shen Jiji. Opini di luar sana, semua bilang dia adalah pelakor. Aku hanya ingin tahu kebenaran, dulu kau membawa buku sketsa tebal. Mengungkapkan perasaan padaku, kau menyukaiku selama ini. Bagaimana bisa begitu mudah menyukai orang lain? Yang kau maksud, ini kan? Mungkin kau tidak pernah sekalipun melihat. Halaman terakhir buku sketsa ini adalah aku. Kamu. Bagaimana kamu bisa menemukan buku sketsa ini? Aku menemukannya di Museum Patah Hati. Awalnya aku berniat memberikannya padamu saat kita menikah. Tak disangka sekarang justru berguna. Jadi, kamu tidak pernah menyukaiku? Benar. Dari awal kesalahpahaman itu. Semua adalah rencana ayah dan kakakku. Aku dari awal menyukai. Li Wan tidak pernah berubah. Ruanwan, Minglan, perhatikan statusmu. Dia adalah kakak iparmu. kakak ipar. Sebelum kamu pulang ke negara ini, dia selalu tinggal di rumah pernikahanku. Bagaimana? Topi hijau ini nyaman dipakai? Paling-paling kalian hanya sekamar kos. Ruanwan, kamu pikir Liwan benar-benar mencintaimu? Kamu hanya bidak dalam perebutan. Warisan keluarga Li. Li Minglan. Dari awal. Yang kusuka adalah Li Wan. Dan sekarang, aku menikah dengan orang yang paling kusukai. Ruanwan, jangan berbuat onar lagi. Kamu bilang begitu hanya untuk memprovokasiku, kan? Kamu sama sekali tidak mencintai Liwan. Aku dan Li Wan sudah mengurus surat nikah. Mau menipuku dengan cara yang sama lagi? Baiklah. Tunjukkan surat nikah kalian. Menurutmu ada orang yang iseng selalu membawa surat nikah di tasnya? Makanya, kalian hanya menipuku. Ruanwan, jangan lupa. Liwan sudah mengumumkan pernikahannya. Kamu selalu bilang Sisi adalah pelakor. Lalu perbuatanmu ini, termasuk apa? Minglan, maafkan aku. Yang kumaksud dalam pengumuman itu adalah Ruanwan. Aku dan dia adalah suami istri yang sah. Baik. Aku kalah. Li Wan,
Mana ada orang yang bawa sertifikat nikah kemana-mana? Kamu kayaknya takut aku kabur terus ya? Ini biar lebih gampang aja. Lihat tuh Li Minglan. Waktu dia pergi dengan malu, puas banget kan? Kamu makin banyak alasan aja, nggak bisa dilawan. Cuma dengan bawa sertifikat nikah. Aku bisa ingat terus kalau kamu istriku. Aku akhirnya bisa dapetin kamu lagi. Kamu ingat ya? Sebenarnya, aku nggak pernah lupa sama kamu. Kamu yang pinjem buku di perpustakaan pakai kartu mahasiswaku. Jadi, kamu ingat aku? Perpustakaan. Aku nggak pernah lupa. Om Satpam itu selalu ngira kamu pacarku. Setiap kali kasih kita tempat terbaik. Tapi akhirnya aku lulus. Kakek maksa aku kuliah di luar negeri, pas balik. Kamu udah nikah sama Li Minglan. Kamu nggak tahu sedihnya aku waktu itu. Ruan Wan. Pas kita balik ke Indonesia. Langsung bikin pernikahan. Aku pengen semua orang tahu. Kamu istriku Li Wan, oke? Oke. Liwan, Aku di sini. kita bikin anak yuk. Oke. Aku akhirnya benar-benar bebas dari semua takdir.